Mari kita jadikan teknologi sebagai sarana untuk kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan sebagai sarana untuk kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan banyak belajar, tidak hanya menjadi orang baik, tetapi juga kita bisa mengajak orang lain menjadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh cerita, dan tentunya bulan yang penuh semangat. Walaupun di bulan suci Ramadan, para siswa tetap bisa tersenyum lepas, langkahnya begitu lincah, dan tentunya hari-hari semakin istimewa. Di bulan suci Ramadan ini, proses belajar begitu bermakna. Para siswa tidak hanya belajar tentang mata pelajaran saja, melainkan para siswa juga belajar tentang sabar, berbagi, dan tentunya menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Tawa terus terdengar, kreativitas terus mengalir, dan tentunya kebersamaan begitu terasa sangat hangat. Suasana itulah yang saya rasakan di SD Takmiria Surabaya, di mana momen Ramadan ini dirayakan dengan penuh semangat, penuh inspirasi, dan tentunya penuh makna. Penasaran bagaimana keseruan Ramadan di sini? Tetap ikuti Ceria Ramadan. Ramadan selalu membawa suasana istimewa di lingkungan sekolah. Sejak langkah pertama memasuki gerbang, terasa aura kebersamaan dan semangat yang berbeda dari hari-hari biasa. Wajah-wajah ceria para siswa menyambut pagi dengan antusias, menjadikan setiap sudut sekolah hidup oleh energi positif yang menenangkan sekaligus membangkitkan semangat. Kegiatan diawali dengan sholat duha berjamaah. Barisan yang rapi dan khusyuk menjadi gambaran indah tentang kedisiplinan dan kekompakan. Dari sinilah kekuatan spiritual ditanamkan, membiasakan anak-anak untuk mendahulukan ibadah sebelum memulai aktivitas belajar, sekaligus melatih konsistensi dalam menjalankan sunnah di bulan penuh berkah. Setelah itu, lantunan zikir bersama mengalun lembut, menciptakan suasana teduh yang menyentuh hati. Keheningan yang tercipta bukan sekedar diam, tetapi penuh makna dan kekhusyukan. Kegiatan dilanjutkan dengan murojaah dan tadarus Al-Quran. Ayat demi ayat dibaca dengan tartil dan penuh semangat, menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran sejak usia dini, serta membangun kebiasaan berinteraksi dengan kalam ilahi setiap hari. Meski tengah menjalankan ibadah puasa, proses pembelajaran tetap berlangsung aktif dan menyenangkan. Guru mengemas materi dengan pendekatan yang kreatif, memadukan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai keislaman. Anak-anak belajar tentang kesabaran melalui puasa, belajar tanggung jawab melalui tugas-tugasnya, serta belajar kepedulian melalui kebersamaan dan semangat berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sofiantini, SPD, Kepala Sekolah SD Takmiria Surabaya. SD Takmiria Surabaya merupakan sekolah religi yang berbasis prestasi. Alhamdulillah, di sini kami membiasakan anak-anak didik kami. Yang pertama, sebelum belajar, kami sambut siswa-siswi kita dengan senang hati. Yang kedua, anak-anak kita ajak untuk berdoa bersama dari sentral, dan kemudian kami berikan pembelajaran mengaji. Untuk siswa kelas 1, kami berikan pembelajaran mengaji selama 2 sesi, sehingga nantinya di kelas 2, anak-anak sudah terampil untuk membaca Al-Quran. Kegiatan ekstrakurikuler yang berbasis keislaman sangat beragam di SD Takmiria. Di antaranya adalah program Dai, Samroh, Banjari, dan juga Tahfidz. Kami akan berkomitmen untuk mendidik dan mencetak anak-anak bangsa menjadi siswa yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tapi juga cerdas secara karakter. Selama kegiatan Ramadan, anak-anak juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah terbiasa kami lakukan. Di antaranya adalah dengan sholat duha berjamaah, sholat duhur berjamaah, tadarus dan mengaji bersama guru-guru atau ustadz-ustazah yang ada di SD Takmiria.
Selain itu kami juga menghimpun para wali murid untuk bersedekah di bulan Ramadan dengan mengumpulkan nasi bungkus yang nantinya akan kita tasarufkan ke beberapa fakir miskin dan juga warga di sekitar sekolah. Dengan berbagai pembiasaan yang kami ajarkan untuk siswa-siswi SD Takmiriyah, kami harapkan anak-anak berkembang dan menjadi generasi Islami yang soleh-soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan di SD Takmiriyah Surabaya bukan sekedar rutinitas tahunan, melainkan momentum pembentukan karakter. Disinilah pendidikan dan ibadah berjalan beriringan, membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat iman dan akhlaknya. Sebuah perjalanan indah yang menyiapkan anak-anak menjadi pribadi yang siap menebar kebaikan dimanapun mereka berada. Ramadan merupakan bulan turunnya Al-Quran, bulan di mana momen yang indah untuk mendekatkan diri kepada kalamnya. Di sekolah ini, anak-anak membiasakan dan juga mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan dengan melafalkan dan juga menghafal lantunan ayat suci Al-Quran. Tentu bukan hal yang mudah, karena melantunkan dan juga menghafalkan ayat suci Al-Quran membutuhkan ketenangan, ketekunan, kedisiplinan, dan juga keikhlasan hati. Dan itu merupakan proses yang sangat luar biasa terjadi di sini. Dan bagaimana proses serta semangat para siswa di sini untuk mengikuti eskul ini? Tetap bersama kami di Ceria Ramadan. Qiraah menjadi salah satu kegiatan unggulan yang penuh makna di sekolah. Disinilah bakat dan kecintaan terhadap seni membaca Al-Quran tumbuh dan berkembang dengan indah. Setiap pertemuan menghadirkan suasana yang khusyuk sekaligus membangkitkan semangat. Karena para siswa belajar bukan hanya tentang suara, tetapi juga tentang penghayatan dan adab dalam melantunkan ayat suci. Dengan bimbingan pembina, siswa mempelajari berbagai macam qiraah secara bertahap. Mereka dilatih untuk memahami panjang pendek bacaan, tajwid yang tepat, serta teknik melantunkan ayat dengan penuh penghayatan. Lebih dari sekedar latihan membaca, ekstrakurikuler qiraah juga membentuk karakter, kesabaran, ketekunan, rasa percaya diri, dan keberanian tampil di depan umum menjadi bagian dari proses pembelajaran. Setiap anak diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya, baik dalam latihan rutin maupun saat tampil di berbagai kegiatan sekolah dan perlombaan. Melalui ekstrakurikuler qiraah, sekolah berkomitmen mencetak generasi yang tidak hanya mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tetapi juga mampu menyampaikannya dengan indah dan penuh makna. Sebuah langkah kecil yang insya Allah menjadi bekal besar dalam perjalanan hidup mereka. Metode yang kita pakai adalah saya membaca, kemudian ditirukan, dan seterusnya seperti itu, sehingga anak-anak bisa menguasai lagu-lagu qiraah yang telah dipelajari. Nah, kira-kira kalau di bulan suci Ramadan ini ya Ustadz, apa sih tantangan yang sering dikeluhkan oleh para siswa dan bagaimana Ustadz selaku pembina mengatasi tantangan tersebut, Ustadz? Ya, memang kendalanya ya karena ini masih tahap pemula ya. Jadi di suara kadang anak-anak itu tidak bisa tinggi ketika nada jawab atau ketika nada tinggi. Namun demikian ya, kita anak-anak ini terus kita latih sehingga suaranya bisa menyesuaikan sesuai nada yang dipelajari. Oke, Masya Allah. Terakhir
Ustadz, kira-kira apa sih harapan Ustadz selaku pembina ya di sini dari seluruh para siswa yang sudah mengikuti Eskul Qiraah ini ke depannya ya Ustadz? Harapan saya anak-anak ini bisa membaca Al-Quran dengan baik, khususnya di bidang tilawah yang kita kenal adalah di tilawah, yaitu kita kenal juga dengan qiraah gitu ya. Jadi sehingga nanti anak-anak bisa menguasai lagu-lagu qiraah yang ada 7 lagu itu. Setelah lantunan merdu qiraah menggema, di hati terasa semakin dekat dengan Al-Quran. Keceriaan pun kembali memenuhi ruangan. Dengan senyum yang tetap merekah dan semangat yang tak surut, para siswa bersiap melanjutkan perjalanan indah mereka bersama ayat-ayat suci. Kegiatan berlanjut ke sesi tahfidz yang tak kalah penuh makna. Jika sebelumnya mereka belajar melantunkan dengan indah, kini saatnya menguatkan hafalan dengan penuh keyakinan. Suasana tetap hangat, penuh energi positif, dan dipenuhi semangat kebersamaan. Kegiatan tahfidz bukan hanya tentang menghafal, tetapi juga tentang membangun kedekatan hati dengan Al-Quran. Proses murojaah dilakukan bersama-sama, memperkuat ingatan sekaligus melatih kedisiplinan dan tanggung jawab pribadi. Disinilah karakter sabar, tekun, dan pantang menyerah dibentuk secara perlahan namun pasti. Untuk metode mengajinya itu memakai metode bilkolam. Kemudian kalau menghafalnya itu ziyadah dulu, setoran, hafalan, nambah hafalan. Setelah itu anak-anak murojaah. Setelah itu anak-anak juga ada sambung ayat gitu. Oh, begitu. Nah, dari pembina sendiri nih Ustazah, bagaimana cara tetap menjaga semangat dan juga konsistensi dari seluruh siswa di sini untuk tetap mau belajar tahfidz di bulan suci Ramadan ini? Ustazah, itu harus ada kerjasama sama orang tua juga. Jadi harus bersinergi antara sekolah, kemudian guru, murid, dan orang tua juga harus bersinergi. Ini kan di Takmiriyah, SD Takmiriyah saja yang tahfidz itu 150 anak, sekitar 150 anak. Jadi harapan kami untuk semua anak-anak yang tahfidz bisa menjaga hafalannya hingga mutskin. Melalui kegiatan tahfidz ini, SD Takmiriyah Surabaya terus berkomitmen melahirkan generasi Al-Quran anak-anak yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat hafalannya, indah akhlaknya, dan siap mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. di sini mereka tidak hanya belajar untuk berbicara saja, melainkan mereka belajar untuk memaknai setiap pesan yang ingin disampaikan dan juga menanamkan nilai dakwah sejak dini. Nah, bagaimana keseruan dari aksi mereka dalam ekstrakurikuler Pildacil ini? Mari kita simak bersama, tetap di Ceria Ramadan. Teman-teman sahabat dai yang ada saya serta hadirin-hadirat yang Allah rahmati. Suasana penuh semangat dan tawa ceria terasa saat siswa-siswi SD Takmiriyah Surabaya mengikuti latihan Pildacil. Dengan percaya diri, satu persatu anak belajar menghilangkan rasa malu dengan berdiri di depan teman-temannya. Lalu menyampaikan materi dakwah dengan gaya khas mereka yang lucu, polos, namun penuh makna. Ekspresi mereka begitu menggemaskan. Ada yang bersemangat dengan gerakan tangan yang penuh energi, ada pula yang tampil tenang dengan intonasi lembut namun tegas. Salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada seorang hamba. Teman-teman yang menyimak pun tak kalah antusias, memberikan tepuk tangan dan dukungan setiap kali satu penampilan selesai. Suasana kelas menjadi hidup, hangat, dan penuh motivasi. Latihan Pildacil ini bukan sekedar belajar berbicara di depan umum. Anak-anak dilatih menyusun materi, memahami isi pesan,
serta menyampaikannya dengan adab dan percaya diri. Dari sini tumbuh keberanian, kemampuan komunikasi, serta jiwa kepemimpinan sejak dini. Jadi alhamdulillah untuk kami selaku pembina di Ekstra Bildajil ini untuk melatih anak-anak menjadi percaya diri dan tentunya juga pembawaannya juga bagus. Itu memang di Ekstra ini kita tidak terlalu banyak gitu untuk pesertanya, jadi kita bisa fokus dan kami ajarkan untuk anak-anak di setiap pertemuan itu untuk berani tampil di depan teman-temannya, dan untuk materinya juga kita sesuaikan dengan dengan situasi dan kondisi anak. Jadi mereka insya Allah lebih untuk materinya lebih paham, dan untuk mereka lebih percaya diri lagi memang kita biasakan untuk mereka tampil di depan umum. Jadi kadang-kadang kita juga memberikan kesempatan untuk anak-anak ini tampil di kegiatan acara yang sifatnya internal. Jadi mereka sudah sering tampil di depan adik-adiknya, di depan kakak kelasnya untuk bisa melatih materi yang sudah kita ajarkan di kelas Bildajil. Oke, luar biasa ya Ustadz. Nah, ini mengenai ngomong-ngomong tentang materi nih Ustadz. Kira-kira bagaimana peran dari Ustadz sendiri dalam memaksimalkan atau memberikan pemahaman kepada para siswa di sini agar tidak hanya menghafal materi saja, melainkan juga memahami semua isi materi yang ingin disampaikan kepada banyak orang, Ustaz. Baik, terima kasih. Untuk materi sendiri kan anak-anak ini, jadi untuk materi kita pilihkan materi yang istilahnya sudah familiar di anak-anak. Okay. Karena di sekolah kita ini kan sekolah prestasi berbasis religi, jadi untuk materi-materi tentang keagamaan itu mereka sudah insya Allah sudah paham. Jadi tidak hanya menghafalkan, tapi mereka sudah paham karena untuk materi-materi ini mereka sudah dipelajari di materi-materi di kelas. Dan untuk materi-materi ini juga kita sesuaikan di tema-temanya ya. Biasanya kalau Ramadan ini nanti kita ambil di tema-tema tentang puasa, terus kalau ada kegiatan Maulid juga kita sesuaikan dengan materi Maulid. Dan karena kefahaman anak-anak ini, alhamdulillah anak-anak ini sering mendapatkan juara. Wow. Bahkan sering juara 1. Wow, di mana saja itu Ustaz? Ustaz? Lintasnya bukan hanya se-Surabaya tapi Jawa Timur. Yang kadang-kadang yang kita sering ikuti itu di kegiatan yang sifatnya lomba yang dilaksanakan di di sekolah-sekolah swasta di Surabaya, misalkan di Muhammadiyah. Yang terakhir ini di Al-Hikmah kemarin juga alhamdulillah dapat juara 1. Wah, luar biasa. Tapi tadi juga saya melihatnya sangat antusias dan juga semangatnya luar biasa sekali, Ustadz. Nah, kira-kira harapan dari Ustadz sendiri selaku pembina ya dari ekstrakurikuler Bildajil ini ke depannya apa nih untuk seluruh siswa yang sudah mengikuti kegiatan? Untuk harapannya sih kita ini lagi fokus untuk mengkader ya. Jadi karena di SD Takmiriyah ini kan hanya 6 tahun. Jadi kita selain untuk mengkader anak-anak yang kelas-kelas bawah ya. Jadi harapannya untuk anak-anak yang lain juga minat untuk bisa mengikuti ekstra ini, karena memang di ekstra ini kita akan banyak belajar untuk tidak hanya menjadi orang baik, tetapi juga kita bisa mengajak orang lain menjadi baik ya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Dengan wajah cerah dan semangat membara, mereka belajar bahwa berdakwah bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Inilah potret generasi kecil yang sedang ditempa menjadi pribadi berani tampil, santun bertutur, dan siap menyebarkan kebaikan dengan penuh keceriaan. Siapa yang sebelum sarapan sudah buka WhatsApp, TikTok, Instagram, atau YouTube? Itulah tanda bahwa kita hidup di era digital. Era di mana informasi ada di genggaman. Tapi pertanyaannya, apakah semua informasi itu ilmu? Mari kita jadikan teknologi sebagai sarana untuk kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan sebagai sarana untuk kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kita.
Pemirsa, Ramadan akan terasa begitu indah ketika kita mendengarkan lantunan sholawat yang menggema dan juga menyejukkan hati kita bersama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana semangat para siswa di sini dalam memadukan kekompakan irama dan juga kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Dan tentunya perpaduan daripada irama rebana dan juga kekompakan para siswa di sini, kita akan melihat bagaimana semangat mereka dalam kerjasama, kekompakan, dan tentunya keikhlasan serta menumbuhkan kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana keseruan di Eskul Banjari ini? Tetap bersama kami di Ceria Ramadan. Suasana sekolah semakin semarak ketika alunan rebana mulai ditabuh dalam kegiatan samroh dan banjari. Irama yang khas dan penuh semangat menggema mengiringi lantunan sholawat yang dibawakan dengan kompak oleh para siswa. Wajah-wajah ceria tampak bersinar menikmati setiap ketukan yang mereka mainkan bersama. Dalam latihan ini, siswa belajar memadukan ritme, kekompakan, dan kekuatan vokal. Tangan-tangan kecil mereka menabuh rebana dengan penuh percaya diri, mengikuti aba-aba pelatih agar irama tetap harmonis. Tidak hanya melatih keterampilan seni, samroh dan banjari juga menanamkan nilai kebersamaan, disiplin, serta rasa tanggung jawab terhadap tim. Lantunan sholawat yang merdu menciptakan suasana religius yang hangat. Setiap bait yang dinyanyikan menjadi bentuk kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menjadi sarana menanamkan nilai spiritual melalui seni yang menyenangkan. Eskulnya di sini eskul, kebetulan anak-anak ini eskulnya eskul samroh, Kak, gitu. Jadi kalau eskul samroh ini di SD Takmiria, kebetulan kan di bulan Ramadan ini ada momen pesantren Ramadan di sekolah kita. Jadi untuk yang eskul samroh latihannya setelah pulang dari STS kayak gitu. Jadi setelah pukul 10:30 sampai menjelang sholat duhur kayak gitu. Oke, Masya Allah. Nah, Bu Ustazah, ini kan di bulan suci Ramadan, bagaimana pembina sendiri ya menjaga semangat dan juga konsistensi dari para siswa untuk tetap mau latihan nih, karena kan biasanya kalau bulan puasa kan banyak tantangan-tantangan tersendiri, itu bagaimana Ustazah? Justru anak-anak kalau di bulan Ramadan ini momennya lebih semangat, Kak. Jadi nggak loyo, apalagi dengan adanya eskul samroh, mereka bermain musik, kemudian ada unsur religinya juga kan, jadi lebih kayak nggak boring gitu bulan puasanya, jadi lebih semangat lagi untuk latihannya. Apalagi kan mereka juga kebetulan tampil di acara pesantren Ramadan seperti itu, jadi mereka excited banget ikut ekstrakurikuler ini. Oh, malah excited ya karena mau tampil ya. Oke, nah kira-kira Ustazah Nini, apa sih harapannya ya ke depan kepada para siswa yang sudah mengikuti latihan samroh ini ya? Untuk keseharian atau mungkin untuk masa depan dari para siswa? Ya, jadi kan memang anak-anak kalau eskul samroh belajarnya tentang lagu-lagu religi. Nah, harapannya dengan adanya eskul samroh ini, jadi apa yang dilantunkan juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari mereka. Jadi juga otomatis insya Allah berpengaruh kepada akhlaknya mereka seperti itu. Melalui kegiatan samroh dan banjari, sekolah menghadirkan ruang bagi siswa untuk menyalurkan bakat sekaligus memperkuat karakter. Irama yang berpadu dengan semangat kebersamaan menjadikan setiap penampilan bukan sekedar hiburan, melainkan juga syiar yang indah dan penuh makna. Pemirsa, tak terasa kebersamaan kita di Ceria Ramadan sudah berada di penghujung acara. Mulai dari lantunan ayat suci Al-Quran, pesan-pesan kebaikan, serta sholawat yang terus mengema, semuanya mengajarkan bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan juga dahaga, melainkan tentang bagaimana kita menumbuhkan semangat, keberanian, dan juga kebaikan di setiap langkahnya. Semoga setiap momen yang kita saksikan hari ini membawa inspirasi, semangat, dan tentunya menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran serta Rasulullah SAW.
Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di episode Ceria Ramadan berikutnya dengan cerita yang inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.